Oke, pada malam hari ini kami akan mendiskusikan untuk menelaah rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru pamong kami di SD Negeri 1 Kendari. Jadi langsung saja di poin 1 itu tuliskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rancangan pembelajaran yang Anda telah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kompetensi di dalam kurikulum merdeka yaitu capaian pembelajaran. Kalau sebelumnya di kurikulum 13 itu kompetensi dasar, namun telah bertransformasi atau berubah menjadi capaian pembelajaran. Adapun payung hukumnya yaitu undang-undang atau tentang CP Diskap nomor 033A/KR/2022. Itulah yang menjadi landasan hukum dari capaian pembelajaran. Adapun selanjutnya saya serahkan ke teman-teman mengenai kompetensinya yang termuat dalam RTP yang dibuat oleh guru pamong. Silakan. Di sini nomor 1 itu saya setuju dengan Iswandi, di mana kompetensi dasar yang kita dengar dan gunakan pada kurikulum 2013, namun pada kurikulum merdeka tidak lagi ada istilah kompetensi dasar, tapi kita mengenal dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka atau disingkat CP, kurikulum merdeka yang tersusun ke dalam fase. Kalau saya di situ kompetensinya itu mengenali sistem pernapasan pada manusia, yang dimana kompetensi pada RPP dan yang dimana capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Terus tujuan pembelajarannya itu peserta didik mendeskripsikan sistem pernapasan pada tubuh manusia, di mana itu memerintahkan peserta didik untuk menjelaskan sistem pernapasan manusia. Kalau wilayah bagaimana? Kalau saya sudah setuju untuk kompetensi yang termuat dalam rancangan pembelajaran yang di itu mengidentifikasi organ pencernaan manusia dan menganalisis cara kerja organ pencernaan manusia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mendeskripsikan organ pencernaan manusia. Kompetensi dan tujuan pembelajaran ini adalah hasil dari turunan dari capaian pembelajaran yang sudah tertera di kurikulum merdeka. Namun pada kompetensi dan tujuan pembelajaran rancangan pembelajaran tersebut ada yang perlu ditambah menurut saya, yaitu capaian pembelajarannya yang dimana capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Karena kebetulan dalam kompetensi ini kan ada tentang mendeskripsikan organ pencernaan manusia. Kalau menurut saya itu bisa ditambah dengan cara menjaga kesehatan organ tersebut agar sekalian begitu pengetahuan. Jadi mereka bisa ada gambaran tentang itu juga, tentang mereka tidak hanya tahu tapi mereka juga kayak bisa fungsinya itu bisa mereka bisa menjaga kesehatan organ pencernaan tersebut. Hasil dari mengetahui, mendeskripsikan, kemudian cara menjaga kesehatannya. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya, iya saya setuju dengan wilayah dengan Kak dan dengan Indi. Kita Sudah tidak ada tambahan. Iya, berarti nanti kita gabungkan saja jawabannya Iswandi sama Indi. Terus kita gabungan itu yang berarti kita bagaimana nanti kita kesimpulannya atau bagaimana?
Kesimpulannya bagaimana? Jadi ada teori, kemudian ada jawaban, dan ada alasan gitu. Ya, serta lingkup materi yang disusun secara komprehensif berbentuk narasi. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran dalam kurikulum ini yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan ini bisa dilaksanakan pada satu atau lebih kegiatan. Capaian pembelajarannya peserta didik dapat melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat, media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, itu sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan normal. Nah, seharusnya bisa ditambah dengan cara, jadi saran kami seharusnya bisa ditambah dengan cara menjaga kesehatan organ tersebut agar peserta didik dapat mengetahui juga cara menjaga kesehatan organ tersebut. Selain itu, untuk pengetahuan untuk sinkronkan dengan kesehatan peserta didik. Kayaknya mending jangan ke bahasanya menurut tim, bukan bahasanya bukan saran kami tapi menurut tim seharusnya ditambah. Oke, Karena di sini tidak saran, itu belum dimintakan saran kan, cuman kayak menurut kita seharusnya. oke. Selanjutnya ada tambahan. Sekarang itu nomor 2, dimana soalnya itu asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang Anda telaah. Analisislah kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Kalau saya itu jawaban saya asesmen yang digunakan pada rancangan pembelajaran yaitu asesmen diagnostik, yang dimana asesmen diagnostik ini merupakan bentuk evaluasi awal yang dirancang untuk memahami pemahaman atau kemampuan awal siswa sebelum memulai suatu pembelajaran, dan asesmen ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran karena dalam modul ajar tersebut terdapat langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran guru yang dimana guru itu memberikan tes atau sebuah pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan peserta didik di awal pembelajaran. Terus asesmennya juga itu asesmen formatif. Asesmen formatif ini terbagi menjadi 2 karena kedua asesmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Asesmennya ini yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning ini itu termasuk penilaian sikap, dan asesmen for learning itu dia masuknya itu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan yang bisa dilihat dari RPP dari guru Pamong. Asesmen as learning merupakan bentuk evaluasi di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan asesmen ini sesuai dengan tujuan pembelajaran karena terdapat metode diskusi dalam pembelajaran kelompok dan dapat dilihat dari adanya penilaian sikap beserta rubriknya. Assessment for learning merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik atau membantu mereka memahami kemajuan mereka dan mendukung pengembangan lebih lanjut. Dan asesmen ini sesuai dengan tujuan pembelajaran karena dalam modul ajar terdapat pada lembar kerja peserta didik atau LKPD presentasi tanya jawab pada saat proses pembelajaran. Kalau untuk saya itu jawaban saya. Kalau untuk kita Kak, kalau untuk teman-teman bagaimana? Kalau di saya yang ada itu seperti dengan for learning sama as learning tadi itu sama. Kalau saya begini kata-katanya ada 3 pendekatan asesmen yang digunakan, itu assessment for learning ini dapat dilihat pada adanya lembar kerja presentase, diskusi kelompok, tugas, tanya jawab pada saat proses pembelajaran, itu for learning. Kemudian ada assessment as learning, ini dapat dilihat dari adanya penilaian sikap beserta rubriknya selama proses pembelajaran.
Kemudian yang terakhir ada assessment of learning. Ini bisa dilihat dari adanya evaluasi setelah pembelajaran dan kisi-kisi soal evaluasi. Kemudian berdasarkan analisa saya, ini belum sesuai antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan organ pencernaan manusia dan menganalisa cara kerja organ manusia, sedangkan soal-soal yang ada dalam LKPD dan evaluasi lebih kepada menuliskan organ pencernaan manusia. Seharusnya ada soal tentang yang berkaitan dengan mendeskripsikan organ pencernaan manusia dan analisa cara kerja organ pencernaan manusia. Harusnya kalau menurut saya. Nah, kalau saya itu assessment of learning itu tidak termasuk di dalam RPP, karena assessment of learning itu adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, contohnya itu kan ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari asesmen sumatif yang harus dilakukan oleh guru. Di RPP itu tidak ada ulangan harian ataupun penilaian akhir. Dia itu cuma pengerjaan kelompok kayak LKPD. Saya lihatnya di evaluasi, berarti evaluasi ini masuk di for learning ya? Karena kan itu dia dalam langkah-langkahnya itu langkah-langkah dalam apa? Pembelajaran kelompok. Jadi kalau assessment of learning itu dia tidak termaksud dalam RPP. Karena assessment of learning itu dia masuknya penilaian akhir dalam semua proses pembelajaran, materi-materi. Terus kalau masalah tadi kan kita bahas mengenai soal apa? Yang kita lihat itu dari soalnya. Nah, di sini itu kan soalnya soalnya itu nomor 2, asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang Anda telaah. Analisislah kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Berarti itu dia rancangan pembelajarannya, bukan dilihat dari soal-soalnya. Rancangan RPP ini dibuat dari asesmen apa saja, penilaiannya apa saja, bukan dilihat dari soalnya, dilihat dari LKPD-nya. Terus bagaimana caranya dia mengukurnya? Iya kan di asesmennya ini kan dilihat di asesmen di RPP itu terdapat di RPP sudah jelas di RPP itu penilaian hasil pembelajaran itu penilaian sikap yang dimana observasi atau jurnal, penilaian pengetahuan individu yang dimana itu individu dan kelompok, lisan dan kalau individu itu lisan dan tertulis, kalau kelompok itu tertulis. Terus ketiga itu penilaian keterampilan menuju kerja. Cuman ini saja yang kita harus lihat. Ketiga ini itu masuknya asesmen apa saja, bukan dilihat dari soalnya masalah asesmen ini. Karena kan asesmen ini penilaian. Penilaian apa saja yang terdapat di RPP, bukan dilihat dari soal-soalnya. Kalau misalnya bukan dari soal-soal, dia mau nilai bagaimana pencapaian tentang tujuan pembelajarannya itu. Kalau misalnya soal-soalnya itu hanya menyebutkan, terus bagaimana dia tahu, dia bisa menilai. Iya. Untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, baca tujuan pembelajaran, coba terus sesuaikan sama soal-soalnya. Bagaimana? Coba baca tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mendeskripsikan sistem pernapasan pada tubuh manusia. Mendeskripsikan apakah sama dengan menyebutkan? Tapi kan di sini kita lihat lagi dari soal yang terdapat pada tugasnya kita ini, asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang Anda telaah. Analisislah kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertanyaan pertama itu asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran. Berarti kan yang kita lihat itu penilaiannya apa saja yang pada RPP ini. Kita belum lihat dulu soalnya ini. Jadi kita tidak masuk ke soal. Belum soalnya, karena rancangan pembelajaran. Tidak termasuk dalam materi. Kalau saya tidak, karena kan asesmennya. Kalau saya tidak. Karena kan maksudnya begini,
tujuan pembelajarannya apa, terus rubrik yang diukur itu apa, gitu. Apakah sudah sesuai antara tujuan dengan tujuannya kan otomatis kan kita masuk di materi. Kalau tujuan pembelajaran itu otomatis kita masuk di materi yang di ini. Tapi kan di sini kita fokus dulu dengan pertanyaan pertama, asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran. Di situ ada Kecuali itu analisislah kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang saya maksud. Kalau asesmen yang digunakan pada rancangan pembelajaran itu kan kita lihat dulu penilaiannya bagaimana Iswandi. Kan penilaiannya itu kan di soalnya apa saja. Iya, tapi kan penilaian sikap kan tidak dilihat dari soal. Saya nggak masuk di sikap, saya masuk di tujuan pembelajarannya apa. Lihat, baca tujuan pembelajaran itu mendeskripsikan, terus ada menganalisa cara kerja, ada mengidentifikasi, berarti kayak menyebutkan sebagaimana fungsinya, semacam itu, cara kerjanya seperti apa. Sementara kan soalnya itu hanya menyebutkan, hanya tahu gambarnya. Berarti apakah penilaian yang dia pakai ini sudah sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajarannya yang seharusnya menurutnya. Karena tujuan pembelajaran itu berarti masuk ke materi, dan asesmen itu bukan hanya sikap tapi juga soal-soal yang termasuk dalam tujuan pembelajaran. Karena kan di situ diukur sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran itu melalui soal-soal itu tadi. Bagaimana dia? Dari soal-soalnya ini apakah sudah kan ini RPP ini kan bisa dibilang sudah lengkap ya, karena sudah ada soal-soalnya. Nah, harusnya kan sementara kan kita di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, kemudian asesmen itu kan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai atau belum. Nah, kemudian tujuan pembelajaran di sini kan ada materinya, dan soalnya juga ini kan ada soal-soalnya. Sesuai atau tidak sama materi di tujuan pembelajaran? Kalau misalnya ini hanya menyebutkan, misalnya di tujuan pembelajaran ini hanya menyebutkan sudah sesuai asesmen itu, soal-soalnya sudah sesuai, evaluasinya juga sudah sesuai. Tapi kalau mendeskripsikan dengan menganalisa cara kerja organ, apakah sudah sesuai menurutmu? Karena ini masuk ke materi, bukan hanya tertulis dan tidak tertulis, tapi ini masuk ke materinya. Iya sih. Tapi yang saya lakukan ini, saya asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran. Yang saya lihat itu dari penilaiannya. Ini Pada RPP dulu. Yang kita lihat ini RPP-nya dulu, ini bagaimana? Penilaian hasil pembelajaran ini apa saja? Masuknya di mana saja penilaian ini? Kalau saya masuk ke materi sih. Iya, kayak penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan ini semua masuknya di mana? Penilaian pengetahuan, kalau tujuan pembelajaran itu kan sudah masuk ke Iya. pengetahuan. Dan kalau misalnya soalnya menyebutkan, sementara soal di asesmennya itu menyebutkan, sedangkan soal di tujuan pembelajaran itu kompetensinya itu mendeskripsikan, apakah nyambung? Itu sih kalau menurut saya, karena sudah tidak sesuai. Kalau kamu ini Iswandi, bagaimana tengahnya ini kita ini? Tengahnya kita ini bagaimana? Karena saya itu ya asesmen itu kita harus lihat dari RPP-nya, penilaiannya. Kalau dari soalnya toh, saya itu lihat dari penilaian. Nah, kalau dari Kafilail, Nindi itu lihatnya dari materinya. Dia menyesuaikan dengan materi mengenai asesmen. Tengahnya kamu ini bagaimana ini untuk kita berdua ini? Untuk kita berdua ini bagaimana? Perhatikan kembali ke pertanyaan itu. Kita fokus di pertanyaan dulu. Kan sudah tadi disebutkan asesmen apa yang menggunakan pada rancangan. Jadi ada 3 asesmen learning, asesmen for learning, dan asesmen apa?
of learning. learning. Nah, sudah selesai. Itu dia jawabannya dari Kak Nindi. Setelah itu kita diminta untuk menyesuaikan apa kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Kan tujuan pembelajarannya di sini DFP, serta didik mendeskripsikan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Iya. Coba cek kembali di halaman PP-nya di asesmennya. Coba telah baik-baik Apa? baik-baik Apanya itu? di asesmennya. Iya apa? Lihat Masuk ke materi atau tidak? Pertanyaannya apakah kamu masuk di materi atau tidak menurutmu? sini, sorry, ini pencernaan pernapasan. Nah itu yang saya bilang, makanya itu pencernaan itu. Terus pencernaan. Kenapa kita baru ganti aja? Kamu masuk di materi atau tidak? Kalau kita lagi ini kan hampir satunya ini. Kita belajarnya tuh. Pertama itu mengenal organ pencernaan manusia. Kedua, media pembelajarannya itu tentang pencernaan manusia. Ada PPT, ada gambar puzzle sistem pencernaan. Nah, kalau kita berkaca tugas cermin dari situ ya sudah sesuai sama materinya. Isi materinya tuh sudah sesuai kalau dari saya. Ini yang ditanyakan asesmen. Asesmennya yang ditanyakan. Penilaian itu kan berarti Ya, soal dengan tujuan pembelajarannya apa masuk Asesmen ini bukan dilihat dari soalnya saja, dari semuanya terhadap peserta didik. Kalau untuk menurut saya, Kalau memang semuanya berarti soal termasuk kan? iya, tapi Soal-soal. jangan kita hanya memfokuskan di soalnya saja. Kita di sini kan seperti dari RPP itu, ya asesmennya itu terdiri dari 3. Seperti saya sebut tadi, asesmen ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sekarang kalau misalnya seperti itu kan, misalnya nih, kalau kita buat RPP, ini kan kayak untuk mengajarkan kita juga ke depannya kan. Kalau misalnya kita buat RPP itu tujuannya apa? Apakah soalnya bisa lain atau di bawah dari tujuan pembelajaran itu? Bagaimana? Kalau misalnya ke depannya kita buat RPP, kemudian tujuan pembelajarannya itu misalnya mendeskripsikan intinya menjelaskan tentang sesuatu. Kemudian pas di penilaiannya itu kan soal-soalnya itu kan termasuk penilaiannya. Apakah boleh dalam penilaian itu kita cuma suruh menyebutkan saja? Kalau misalnya tujuannya menjelaskan. Ini kalau kita buat RPP. Nah, terus di soal-soalnya kita tidak kita cuma suruh menyebutkan. Di soal penilaiannya kita hanya kasih tahu menyebutkan, sementara Menyebutkan apa ini? nah di sini kan contohnya bisa menyebutkan sesuatu. Iya, menyebutkan sesuatunya itu dalam hal apa? Dalam materi. Iya, materinya. Kayak contohnya menyebutkan kayak organ apa saja, kayak gitu. Gitu. Enggak, kalau pembuatan RPP itu soal itu masuk langkah-langkah. Iya, Langkah-langkah. Tapi kalau RPP itu ada penilaian tersendiri juga, seperti tadi yang saya bilang, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan yang terbagi dan itu masuknya itu asesmen as learning dan asesmen for learning.
untuk dan asesmen diagnostik juga. kalau memang kalau untuk secara apa namanya secara kelengkapan tugasnya memang ya sudah lengkap toh, sudah ada penilaiannya, sudah ada tugasnya. Yang saya maksud di sini materi. Saya masuk ke materi karena kan asesmen kan otomatis penilaiannya. Iya, Materi ini maksudnya materi Kita masuk ke materi atau tidak sih? Itu saja sih pertanyaanku. lihat tuh pertanyaannya nih, analisis kesesuaian antara asesmen, kita fokusnya kesesuaiannya antara asesmennya yang digunakan dengan tujuannya dengan TP-nya. Kalau materi kita sama, Berarti nggak perlu ditelah materinya. iya nggak perlu ditelah materinya. karena fokus di poin pertanyaannya, analisislah kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuannya. Maksudnya ini asesmen tadi asesmen learning, Ada asesmen diagnostik. apakah sesuai dengan tujuan TP-nya. Berarti nggak perlu masuk ke materi ya. Belum masuk ke materi kecuali itu kayak pertanyaannya, analisislah kesesuaian antara asesmen digunakan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini kan Itu masih fokus di mungkin. TP-nya saja. Jadi apa TP-nya sih fokus ke situ. sebelum masuk ke lorong materi. Gitu. Memang kayak gitu. Kalau saya masuk di materi dan masuk menelaah materinya juga kalau saya. Ya, Kalau jadi misalnya mau kayak gitu ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Bisa juga, tapi nanti kita Kan bisa. taruh di akhirnya gitu. Begini, bukan masalah bisa tidak, kita fokus ke ini proses pertanyaannya. Itu sudah melebar, bukan itu poin yang ditanyakan di poin dulu. Apa berarti fokusnya materi nggak penting ya di sini ya? bukan masalah Enggak, tidak pentingnya. materi itu penting. Tapi- Tapi kan masalah ini kita lihat soalnya. Soalnya kita lihat Dan di RPP kan sudah mencakup mengenai penilaian. Asesmen kan penilaian. Ini bukan soal penilaian dalam soal. Penilaian itu kayak penilaian pengetahuan, ini bagaimana peserta didik. Dia sampai di mana ini tahap sudah sampai di mana dia mengetahui materi ini. Penilaian keterampilan sampai di mana. Penilaian sikap itu kayak kayak gimana ini, baik atau enggak, kayak gitu. Kalau penilaian sikap ada rubrik, tapi untuk materi tidak ada rubrik ya. Terserah mereka gitu. Karena mau sebutkan kamu mau jelaskan. Kalau penilaian materi bagaimana itu Andi? biasa seperti itu apa? Kita fokusnya di sini, fokus Saya juga. pertanyaan ini dengan melebar ke ini. Nanti kita anu saja apa soalnya toh kita Ya sudah, aku tidak pakai materi tidak apa-apa, jadi itu ya. Pakai saja asesmen sama tujuan. Mia udahannya mau enteng saja kok. Oke, jadi sudah selesai di poin ini. Karena malah enteng Jadi apa ya? kesimpulannya teman Jessica silakan ini. Apa tadi kesimpulannya? Di luar dari materi tidak kita bahas materinya. Nah, ini analisis kesesuaian antara asesmen yang mana dan apakah sudah sesuai atau belum. Wah, makasih lama lagi tampang kali aku satu tuh bilang satu. yang pertanyaan saya tanyakan ini. Lemparkan terus di saya semuanya. Di kelas lemparkan terus di saya semuanya. Oke, saya sedikit kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya ada asesmen yang digunakan pada rancangan pembelajaran yaitu Sabar dulu, saya sebutkan sabar dulu. dulu, sabar dulu. Tapi di sini tuh apa? Sebenarnya ya, nanti kokat nah. Iya. Kokat. Bukan kat saya pusing Udah, saya nanti kok sudah apa ya apa? Anu, Jadi kesimpulannya itu asesmen yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang termasuk asesmen diagnostik, asesmen formatif yang terdiri dari asesmen as learning dan asesmen for learning itu semua sudah sesuai. Yang terdapat dalam RPP. Nomor 3. Kita minta. Langsung baca saja ini tuh. Ya soalnya. Enggak, jawabannya yang dari yang sudah disamakan aja. Enggak, jawabannya kita. 3. Selama mengamati langkah-langkah pembelajaran
Identifikasilah pendekatan, model, dan media pembelajaran yang digunakan. Apakah langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan? Jelaskan alasan. Menurut saya, setelah mengamati langkah-langkah pembelajaran tersebut, hasil identifikasi saya adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau ekspositori karena materinya bersifat konsep sehingga guru lebih dominan dalam menjadi sumber belajar dan memberikan bimbingan kepada peserta didik melalui persepsi, pertanyaan pemantik, dan mengembalikan fokus peserta didik jika peserta didik terlihat mulai kurang aktif. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kontekstual karena guru mengaitkan materi dengan dunia nyata melalui persepsi tentang materi sebelumnya dan materinya juga bersifat konsep dan model pembelajaran interaksi sosial dengan adanya diskusi kelompok yang mana terletakkan pada interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Kemudian kelompok tersebut mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah media berbasis manusia, guru dan kerja kelompok, media berbasis cetak, LKPD, media berbasis visual papan tulis, kemudian media berbasis audio visual yaitu video yang dipertontonkan oleh peserta didik menggunakan proyektor, laptop, dan speaker. Menurut kalian bagaimana? Baik, lagi ke soalnya. Kan di sini soalnya setelah Anda mengamati langkah-langkah kegiatan pembelajaran, identifikasilah pendekatan, model, dan media pembelajaran yang digunakan. Apakah langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan? Jelaskan alasannya. Yang dilihat dari jawaban yang kita tadi, itu lari semua dengan RPP yang dari guru. Kenapa saya bilang tidak sesuai dengan RPP dari guru? Karena tadi kita bilang apa yang kontekstual? Materinya. Sedangkan di sini saya masuk ke materi kan. Sedangkan di sini kan enggak. Di sini kita harus lihat di soal ini jangan kita lihat dari materinya lagi. Karena ini harus sesuai dengan RPP dari guru. RPP dari ibu guru itu dari ibu guru pamong kita yang pendekatan pembelajaran itu pendekatan saintifik, sudah terlihat jelas kan di RPP pendekatan pembelajaran itu saintifik dia. Tadi kita ekspositori. Berarti kalau kita identifikasi dari langkah-langkahnya. Iya, kalau kita tulis pendekatan pembelajarannya ekspositori berarti sudah tidak sesuai dengan RPP yang dikasih ibu guru. Tapi kita harus menyelesaikan semua Dan di sini kan kita apa yang ditulis bukan dari langkah-langkah pembelajaran. iya harus sesuai dengan dari ibu gurunya, dari RPP-nya toh Iswandi. Iya, betul. Yang dimana pendekatan saintifik itu dia adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep hukum atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, dan mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Terus model pembelajarannya itu juga di RPP kan problem based learning PBL. Tadi kita model pembelajarannya kontekstual, Kak. Nah, sesuai juga dengan RPP. Karena saya lihat dari langkah-langkahnya dan dari apa yang disebutkan sama guru. Iya, baik lagi soalnya. Kita itu harus sesuaikan soal. Setelah Anda mengamati langkah-langkah, kegiatan pembelajaran, identifikasilah pendekatan, model, dan media pembelajaran digunakan. Di situ itu ibu guru dari RPP-nya ya, ibu pamung kita itu sudah tulis jelas begitu Saintifik itu yang bagaimana? pendekatannya, modelnya, media pembelajaran yang digunakan. Guru pamung kita sudah tulis semuanya pendekatan apa yang dia lakukan, modelnya apa, media pembelajarannya apa. Coba kita lihat di RPP. Kalau saintifik kan tadi saya sudah jelaskan pembelajaran
pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Itu sudah jelas dalam langkah-langkahnya itu kayak mereka itu dari kelompok, toh? Suandi? Iya. Terus media pembelajaran juga guru pamong kita tuh sudah tulis ada laptop, proyektor, kabel, colokan, speaker, spidol dan papan tulis. Kalau tujuan pembelajaran itu peserta didik mendeskripsikan sistem pernapasan pada tubuh manusia. Di situ nih soalnya itu apakah langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan? Nah, langkah-langkah di kegiatan pembelajaran itu kan ada motivasi, orientasi siswa, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan penutup terakhir. Itu kan untuk asesmen yang digunakan pada asesmen diagnostik yang seperti tadi saya sebutkan pada nomor 2. Asesmen diagnostik itu pada bagian 1 dan 2 sudah sesuai karena guru memberikan persepsi terkait materi sebelumnya dan guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Itu termasuk di langkah-langkahnya. Sedangkan asesmen yang digunakan pada asesmen as learning dan asesmen for learning yang merupakan bagian dari asesmen formatif yang seperti saya jelaskan tadi pada nomor 2 itu pada bagian 3 yang itu pada bagian 3 langkah-langkah sampai 7 yang di penutup itu sudah sesuai karena terdapat diskusi dalam pembelajaran kelompok dan guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan siswa secara berkelompok mengerjakan LKPD dengan level 2 kognitif yang dimana kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh. Kalau untuk jawabannya kita itu tidak sesuai sama apa yang dari RPP guru pamong, karena ibaratnya pendekatannya beda nih. Guru pamong sudah bilang saintifik, kita tulis ekspositori. Soalnya di sini dari makanya kemudian ini kan materi memang yang kayak berupa konsep. Jadi mereka nggak bisa menemukan langsung apa organku di dalam ini, namun nggak bisa tahu atau tidak. Mereka cari di luar. Saintifik itu coba pelajari apa itu. Coba lihat yang pengertian dari saintifik itu apa. Saintifik itu kan mereka menemukan sendiri kalau menurutku. Makanya saya pakai apa yang saya lihat berdasarkan langkah-langkah. Sebenarnya di langkah-langkah ini menurutku juga ada yang janggal, yaitu kapan guru menjelaskan tentang materi di situ. Tapi iya, kita lihat dari langkah-langkahnya. Tapi kita tidak bisa ubah apa yang guru sudah lakukan dalam proses pembelajaran. Guru di situ dia melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, dan mungkin kita langsung ubah ke pendekatan ekspositori. Terus tidak mungkin juga dari model yang digunakan guru PBL kita ubah langsung ke model kontekstual. Terus media pembelajaran seperti kita bilang memang benar ada berbasis manusia, berbasis audio visual kan. Nggak bisa karena media di APP juga itu sudah sebutkan media pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Nggak bisa kita mau langsung Kan kita menjelaskan. Menjelaskan, tapi kan di situ soalnya mengidentifikasi pendekatan apa yang pada RPP ini, RPP yang digunakan oleh guru, pembelajaran yang dia gunakan, dan ini pembelajaran RPP ini dia sudah gunakan, dan mungkin kita mau ubah lagi ke situnya. Kalau saya begitu, karena saya fokusnya ke soal, apa instruksi dari soal-soalnya. Kalau saya, kalau Iswandi bagaimana? Balik lagi ke itu.
fokusnya ke ini soalnya tadi. Hmm? Jangan fokus ke apa? Bisa kita fokusnya ke Nggak usah fokus ke pertanyaan. langkah-langkahnya, tapi apa yang dibilang guru itu yang kita bikin. Meskipun Iya, langkah-langkahnya nggak ada, karena lihat tahu apa itu pendekatan saintifik. Kalian tahu apa itu pendekatan saintifik? iya tadi saya sudah sebut, jelaskan pendekatan saintifik itu seperti apa. Itu kan dia pengumpulan data melalui pengamatan. Apa yang mereka amati di situ? Kalian lihat video itu video tentang apa? Itu orang makan. Apakah di situ ada tentang gambar? Di sini soalnya itu Kak, apakah langkah-langkah tersebut? Tapi nak ketawa ya. Nah, terus Oke. Setelah tadi perbincangan mengenai pertanyaan nomor 3 ini, itu kita kembali lagi ke fokus pertanyaannya mengenai kesesuaian kita. Jadi sudah selesai perbincangan kita. Teman-teman bisa simpulkan. oh di sini sudah simpulkan. Mau simpulkan seperti apa lagi? Oke, sudah selesai penyimpulannya. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kami Oke, pertanyaan nomor 4 itu, apakah rancangan pembelajaran yang sungguh sudah menerapkan prinsip understanding by design atau Iya. PD? Jadi pertama perlu kita ketahui dulu apa itu understanding by design. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai understanding by design. Jadi konsep understanding by design ini muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2005. Nah, yang didesain oleh J. Hermetic dan Dan Higgins. Pada saat itu ide ini dianggap unik karena menerapkan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan guru-guru di dunia pada saat itu. Nah, di mana kerangka kerja UBD didasarkan pada 7 prinsip utama. Yang pertama itu, pembelajaran akan lebih baik jika guru berpikir secara terencana. Tentang perencanaan kurikulum, kerangka kerja UBD membantu proses ini tanpa menawarkan proses yang kaku atau resep yang preskriptif. Yang kedua, kerangka kerja UBD membantu memfokuskan kurikulum dan pengajaran pada pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa dan transfer pembelajaran, yaitu kemampuan untuk secara efektif menggunakan pengetahuan dan keterampilan konten. Ketiga, pemahaman terungkap ketika siswa secara mandiri memahami dan mentransfer pembelajaran mereka melalui kinerja otentik. 6 aspek pemahaman kapasitas menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, mengempiriskan dan menilai dari sendiri dapat menjadi indikator pemahaman. Yang keempat, kurikulum yang efektif direncanakan dari hasil jangka panjang yang diinginkan oleh proses desain 3 tahap. Hasil yang diinginkan, bukti dan rencana pembelajaran. Yang kelima, guru adalah pelatih pemahaman, bukan sekedar penyampai pengetahuan, keterampilan atau aktivitas. Mereka fokus untuk memastikan bahwa pembelajaran terjadi bukan hanya mengajar dan mengasumsikan bahwa apa yang diajarkan telah dipelajari. Mereka selalu bertujuan dan memeriksa keberhasilan pembuatan makna dan transfer oleh siswa. Yang keenam, meninjau unit dan kurikulum secara teratur terhadap standar desain akan meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikulum serta menyediakan diskusi yang menarik dan profesional. Kerangka kerja UBD yang ketujuh, mencerminkan pendekatan dan peningkatan berpendidikan terhadap kualitas siswa dan keterampilan guru. Adapun 3 tahapan desain mundur atau backward design. udah menentukan tujuan. Satu itu menentukan tujuan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kedua itu Menentukan asesmen. ya menentukan asesmen, menentukan penilaian. Yang ketiga atau yang terakhir itu merencanakan kegiatan pembelajaran. kegiatan pelajaran. Jadi seperti itu konsep understanding by design. Nah, pertanyaan dari tugas ini yaitu apakah rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru sudah menerapkan prinsip understanding by design? Kita perhatikan di FTP yang disusun guru. Nah, pertama, kalau di konsep understanding by design apa yang pertama tadi? Dia menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Kalau di FTP pertama kan sudah betul kan? Menentukan tujuan. Yang kedua, asesmen. Apakah sudah sesuai? Kita lihat. Kalau saya enggak, Nah, belum. Karena di FPP tidak seperti prinsip understanding by design. karena di RPP itu dia menentukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, setelah itu dia menentukan asesmen.
jadi asesmennya ditempatkan di terakhir. Hmm. Sementara di konsep understanding by design itu asesmen itu berada di tahap kedua. Seperti itu. Jadi kalau kita telah baik-baik, setelah kita mempelajari understanding by design secara sederhana, kemudian kita membaca baik-baik RPP yang disusun oleh guru, itu tidak atau belum sesuai. Seperti itu kalau dari kami, saya. Ada tambahan dari teman-teman, dari Kalau kan ini bagaimana? Sesuai apa tidak sesuai? Kalau saya juga belum sesuai. karena kita berkaca di sini. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, prinsip utama understanding by design itu ada 3 itu. Sesuai dia. Jadi Karena- sudah tidak ada tambahan komentar. Iya, karena kan di situ dia dalam rancangan pembelajaran oleh guru tersebut sudah ada pembelajaran hasil diinginkan pada langkah kegiatan inti bagian orientasi siswa tentang permasalahan, yaitu guru membimbing siswa untuk mengamati audio dan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa serta ada beberapa urutan tersesuai dengan prinsip tahapan UBD seperti menentukan asesmen. Itu dilakukan setelah perencanaan pembelajaran. Padahal dalam UBD seharusnya menentukan asesmen terlebih dahulu, kemudian menentukan kegiatan pembelajaran yang hendak dilakukan. Kalau kan Jadi- ini Ya, jadi penjelasan di sini sudah jelas, sebenarnya tidak perlu kita diskusikan lebih panjang lagi karena sudah jelas. jelas bahwa belum sesuai atau tidak sesuai. Oke, kita melangkah ke yang kelima. Itu sarannya. Tuliskan saran untuk perbaikan berdasarkan hasil telaah Anda terhadap rancangan pembelajaran tersebut. Mungkin ada pertama dari teman kita. Kan ini kalau kita salah Kalian aja tadi. kan ini dulu apa sih? Enggak pakai kita sarannya kita apa? Hah? Oke, kalau saya pertama saran ini, Apa pakai saran apa itu Pak? tak apa nanti kita kumpulkan jawabannya. Saranku sih materi itu kan nggak bahas materi. Enggak, Saranku masuk ke materi. Kita kan nggak bahas materi. Di dalam tugas ini nggak ada tentang materi. Oke, kalau saran dari kami yang pertama tentu antara kesesuaian dengan prinsip understanding by design yang belum sesuai agar kedepannya lebih disesuaikan, karena ingat dalam kurikulum merdeka itu kita menggunakan prinsip understanding by design, sementara di RPP yang disusun oleh guru PAM ini belum sesuai. Jadi itu saran kami. Kedua, mengenai asesmen diagnostiknya ada. ya asesmen diagnostiknya. Jadi itu dilampirkan pada proses penilaian agar guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta didik mengenai materi yang dipelajari. Mungkin itu saran-saran dari kami. Mengenai hal-hal lain kami rasa sudah dijumpai. Tinggal itu tadi saran-saran dari kami agar kemudian bisa diperbaiki jadi bahan rujukan untuk pembuatan RPP selanjutnya. Oke. Oke, sekian diskusi kami pada malam ini.